Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Doni Indra Pramana, dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus, dari kelas C. Di pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan pertemuan ketiga dasar akuntansi yang berjudul Analisis dan Pencatatan Transaksi Bisnis. Oke, kita mulai. Ini yang pertama ada tujuan. Nomor satu, menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengitisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. 7. Menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Oke, lanjut. Ini ada setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan ke dalam buku besar. Ini yang harus digarisbawahi, akun ya. Setiap pos dalam laporan keuangan itu disebut akun, terus dimasukkan ke dalam buku besar. Oke, ini sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Ini sekelompok akun yang digunakan untuk entitas bisnis itu disebut buku besar ya. Oke, kita lanjut. Ini ada daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Ini daftar akun dalam buku besar yang sudah dalam buku besar disebut bagan akun ya. Oke, lanjut. Ini ada klasifikasi utama dari akun, itu ada aset dan kewajiban. Nah, aset di sini adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya seperti kas, terus peralatan, terus tempat, terus ya dan lain-lain lah. Nah, ini ada macam-macamnya, ada kas, perlengkapan, bangunan, dan piutang usaha. Nah, kas di sini adalah modal yang kita masukkan ke dalam perusahaan. Jadi masuk ke perusahaan ini terus namanya jadi kas begitu. Kan uang kita masuk ke perusahaan, nah itu di perusahaan itu namanya jadi kas. Terus yang kedua, perlengkapan, ini itu investasi peralatan yang kita beli untuk perusahaan agar mendapatkan penghasilan. Ini ada bangunan itu tempat, bangunan itu tempat, sama bangunan yang digunakan untuk tempat untuk berbisnis di perusahaan. Ini ada piutang usaha itu modal yang kita meminjam dari bank atau sejenisnya. Nah, ini ada kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Ini contohnya seperti tadi, bank dan sejenisnya. Terus ini di kewajiban ada utang usaha, ada wesel bayar, ada utang gaji ya. Ini utang usaha itu jika dimasukkan sini ya, ini piutang usaha nanti harus dibayar. Terus wesel bayar, terus utang gaji ini untuk karyawan ya, kita langsung. Ini ada ekuitas pemilik sama pendapatan sama beban. Nah, ini ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Nah, ini ada contohnya modal kris Clark sama penarikan kris Clark. Terus ini tuh maksudnya ekuitas pemilik itu termasuk modal, terus masuk penarikan, masuk angsuran, itu masuk ke ekuitas pemilik. Terus ini ada pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Nah, ini itu laba kita.
Ini ada pendapatan jasa, ada pendapatan komisi. Terus ini ada beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Nah, ini beban harus dikeluarkan agar mendapatkan pendapatan. Ini ada beban sewa, beban gaji, beban utilitas. Oke, lanjut. Untuk membantu Anda belajar suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf T. Oke. Nah, ini akun T memiliki judul, ini kas. Ini akun T kas. Oke. Nah, sisi kiri itu disebut debit ya. Kita debit, terus sisi kanan itu disebut kredit. Oke. Nah, ini ada jurnal umum. Ini ada angka 3.750, 4.300, 2.900. Yang sisi debit, yang sisi kredit ada 850, ada 1.400, ada 700, ada 2.900. Jurnal umum ya. Ini menyeimbangkan akun T. Pertama, jumlahkan sisi debit. Ini 3.750 tambah 4.300 tambah 2.900, jadinya 10.950. Yang sisi debit jumlahkan. Terus kemudian jumlahkan sisi kredit. Ini adalah yang sisi kredit 850 tambah 1.400 tambah 700 tambah 2.900. Ini dijumlahkan jadi 5.850. Oke, ini yang jumlah sisi debit 10.950. Ini yang jumlah sisi kredit 5.850. Nah, kurangi total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Nah, ini kan seperti contohnya ini tuh penjualan kita. Nah, ini kulaan kita. Nah, kulaannya 5.850. Terus ini penjualannya bisa 10.950. Ini dikurangi ini jadi ini adalah saldo akun 5.100. Ini adalah laba kita, keuntungan. Oke, lanjut. Transaksi dan akun neraca. Transaksi dan akun neraca. Ini A, pada tanggal 1 November Chris Kalk menyetorkan 25.000 dolar ke rekening bank atas nama Net Solution. Ini ada ini ya, tabel, ada jurnal, ada halaman 1, tanggal, uraian, ada debit kredit, debit yang sebelah kiri, kredit kanan, nomor 1, kas. Karena ini kan pada tanggal 1 November Chris Kalk menyetorkan 25.000 ke rekening bank Net Solution. Jadi kasnya Net Solution itu naik debit, naik masuk. Nah, terus yang modal Chris Kalk itu kredit kurang. Kan ini Chris Kalk menyetorkan ke Net Solution, ke perusahaannya. Jadi uangnya Chris Kalk itu berkurang, tapi uang perusahaan Net Solution itu bertambah. Nah, ini menginvestasikan kas di Net Solution. Oke. Nah, ini pada tanggal 1 November Chris Kalk menyetorkan ini masih sama ya. Terus dampak dari jurnal ini di buku besar. Nah, ini jurnal di buku, dampak dari jurnal di buku besar ya. Ini tanggal November, tanggal 1. Ini akun kas masuk ya, yang kasnya Solution. Terus ini yang akun modal modal Chris saja ya, modal Chris itu berkurang. Di kredit November tanggal 1 itu berkurang 25.000. Oke, seperti ini ya. Jadi penampakan dampak dari jurnal buku besar. Oke, kita lanjutkan. Yang B ini beda soalnya. Pada tanggal 5 November Net Solution membeli tanah senilai 20.000 dolar secara tunai. Nah, ini ya tanggal 5 November dia membeli tanah Net Solution. Ini tanah
Senilai 25. Jadi tanahnya itu debit masuk ke perusahaan senilai 20.000 dolar masuk, tapi kasnya itu berkurang karena digunakan untuk membayar ini tanah. Jadi Net Solution dapat tanah tapi kasnya berkurang. Ini 20.000 dolar itu dari 25 tadi, dari 25 dikurangi 20, jadi kasnya Net Solution kini tinggal 5.000 dolar. Ya, digunakan untuk membeli tanah, digunakan untuk membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Ya, ini kasnya berkurang tapi dia mendapatkan tanah debit, kasnya berkurang, kasnya kredit. Oke, kita lanjut. Nah, ini dampak dari jurnal buku besar, ini masih sama ya. Nah, ini November tanggal 1 kan masuk kasnya 25, terus November tanggal 5 kasnya berkurang 20, digunakan untuk apa? Untuk ini akunte tanah, tapi tanahnya masuk di debit November tanggal 25 begitu. Oke, ini adalah penampakannya ya. Oke, kita langsung saja. Nomor C ini, pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350 dolar. Nah, ini Net Solution membeli perlengkapan secara kredit. Nah, Net Solution jadi utang ke pihak penjual perlengkapan. Nah, ini jadi dia tetap mendapatkan perlengkapan senilai 1.350, tapi dia utang usahanya menjadi 1.350. Ini kreditnya karena dia kan tadi membelinya secara kredit, tidak tunai. Jadi kredit masuk 1.350 untuk membeli perlengkapan secara kredit. Oke, kita lanjut. Nah, ini dampak dari jurnal di buku besar pada tanggal 10 November, Net Solution memberi perlengkapan secara kredit senilai 1.350 dolar. Dan tanggal 10 November perlengkapannya masuk di debit di sisi kiri, terus akun utang usaha kreditnya ini tanggal 10 November masuk 1.350. Oke, seperti ini penampakan buku besar. Nah, ini ada F. Pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar 950. Jadi dia melunasin hutangnya. Nah, pada tanggal 30 ini utang usahanya itu masuk debit, kan sudah dibayar ya 950, tapi kasnya berkurang jadi 950, jadi balance ya, sama kas sama apa ini namanya, debit sama kredit sama. Ini digunakan untuk membayar utang usaha kepada kreditor. Seperti itu. Oke. Sekian dari presentasi saya hari ini. Jika ada yang ditanyakan, bolehlah ditulis di kolom komentar ya. Jika ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih belajar tentang dasar akuntansi. Jadi kalau ada salah, saya minta maaf. Jika data yang saya berikan tidak benar, juga saya minta maaf. Jika ada ucapan saya yang salah, juga saya minta maaf. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton presentasi video dasar akuntansi saya yang kedua. Jika ingin menonton video dasar akuntansi saya yang pertama, silahkan klik link di deskripsi. Nanti saya kasih linknya di deskripsi ya, tinggal mencet nanti. Dan jangan lupa tinggalkan like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, komen kalau ada pertanyaan, dan subscribe. Mantap. Sekian dari video saya kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.